komunitas untuk melatih orang berpikir. Itu yang nggak ada tuh. Ada partai politik, tapi partai politik nggak bisa berpikir di situ karena itu cuma tunggu perintah. Ada DPR, tapi DPR nggak bisa orang bicara di situ karena speakernya seringkali juga dikunci. 15 tahun dan sampai sekarang saya masih mengajar online, nggak ada semacam keinginan untuk bertengkar dengan dosen tuh. Padahal ilmu bertumbuh kalau ada pertengkaran, jadi ada feodalisme di kampus itu. Semua ini mesti kita riset dan saya usulkan nanti Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan Rukun Senior Living dan pusat-pusat analisis gerontologi untuk lihat aspek sosiokultural yang menyebabkan bangsa ini gagal berpikir dengan akibat naiknya demensia. Sekali lagi ini hipotetik dari saya yang tentu ingin diuji keadaannya. Hiruk pikuk tetangganya, tapi dia sendiri tidak punya teman bertengkar, teman berpikir. Ada keluarga, tapi keluarga rawat dia untuk memanjakan dia. Padahal dia butuh satu forum, satu situasi, satu community yang membuat dia merasa bahwa saya ingin bertengkar. Kenapa saya disuruh, udah bapak ibu diam-diam aja, nanti mau makan apa? Di kulkas ada sop salmon, nanti di freezer masih ada Häagen-Dazs itu. Jadi tidak diasuh sebagai seorang yang pernah punya pengalaman hidup sendiri. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan waktu gitu? Kata time, waktu itu mungkin baru 20 abad lalu ditemukan manusia lalu dipersoalkan. What is this thing called time? Waktu itu apa sih? Diukur dari matahari terbit yang dipromosikan oleh Fajar tadi sebagai namanya kan Fajar nih, jadi dia menerbitkan waktu. Lalu kita tiba pada ujung dari waktu, yaitu senja. Itu lebih berguna. Jadi sekali lagi kita coba obrolin ya. Ada semacam mentalitas pada masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa orang tua itu sesuatu yang udah disebut senior, dia udah menyelesaikan hidupnya. Karena itu tinggal diasuh. Padahal manusia itu tidak pernah berhenti untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Itu namanya kondisi eksistensial manusia. Di dalam filosofi kalau kita sebut manusia adalah potensi, artinya setiap detik dia bisa menghasilkan ulang hidupnya. Itu namanya status manusia secara filosofi. Dengan kata lain, bukan sekedar senior, setiap orang yang berhenti mengambil keputusan itu yang sudah dipikun. ABG, millennials yang nggak mau membuat keputusan langsung jadi pikun juga. Karena dia menentang sifat evolusi manusia untuk survive. Sesuatu yang secara sunatullah diberikan oleh alam, bahwa manusia itu hidup untuk survive. Survive artinya mengambil keputusan itu. Ubah sebetulnya konsep senior living segala macam itu dengan menghindari kata pikun, jompo segala macam itu. Begitu banyak anak muda yang udah jompo karena nggak mau berpikir. Itu politisi jompo juga banyak karena nggak mau bertengkar, beroposisi agar supaya dihidupkan demokrasi, dihidupkan kemampuan baru, dihidupkan alternatif. Saya sendiri jompo, saya jomblo potensial atau jomblo profesional. Ada kondisi di mana memungkinkan meja-meja ini orang bisa main bridge di sini dan pakai otak gitu. Orang bisa ada forum kecil yang bicara tentang environmental ethics. Karena dunia ke depan kalau kita bikin proyeksi, mereka yang ada di Rukun Senior Living hari ini, 10 tahun ke depan dia mau ngapain melihat dunia itu? Pernah nggak Anda bayangkan bahwa satu waktu kampus-kampus senior living juga bisa didatangi oleh robot? Hal yang bisa berlangsung dalam 2 dekade ke depan. Kalau kita baca perkembangan ilmu pengetahuan, orang sekarang nggak ingin ngapain pindahin ibu kota. Orang cari planet baru untuk kita mengungsi ke sana. Dalam 20 tahun ke depan, kalau Mars mungkin kurang cocok buat manusia karena ada kombinasi kimia organik yang belum adaptif dengan manusia. Mungkin kita pergi ke planet baru, Titan misalnya. Dan dalam kalkulasi ilmu itu cuma 20 tahun ke depan kita bisa ada di situ tuh. Tapi yang saya ingin katakan adalah kehidupan dalam senior living artinya memungkinkan kita
untuk berpikir lebih jauh daripada mereka yang ada di DPR tuh. Karena DPR tuh pikirnya 5 tahun sekali doang. Itu bedanya kampus rukun ini dengan kabinet. Kabinet yang berpikir mungkin kabinet sekarang tinggal berpikir sampai bulan April, karena APBN udah habis bulan April itu. Tapi APBN pikiran nggak mungkin habis. Kalau kita produce argument dan berupaya untuk menghasilkan walaupun setipis mungkin politics of hope, harapan itu.